Malam baik warga dan sahabat GPIB dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Pendeta Henry Victory Sihasale yang saat ini melayani di GPIB Bethlehem, Jakarta Pusat di program Night Call GPIB hari ini Rabu tanggal 23 Oktober 2024. Kita bersama akan menerima firman Tuhan dan merenungkannya yang tertulis dalam surat Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 10. Efesus 2 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Puji dan syukur kepada Bapa di sorga yang karena kasih dan kebaikan-Mu ya Tuhan kami ada di dalam penyertaan Tuhan selamat sampai pada saat ini. Tidak hanya kami tapi juga keluarga kami tentu tetap ada di dalam pengasihan Tuhan dan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami telah tiba di malam hari dan kami bersyukur karena Engkau berkenan untuk memberikan sabdamu kepada kami. Tuhan, kami mohon kuduskanlah kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami, agar Engkau berkenan kami dibimbing oleh roh-Mu di dalam kami menerima dan merenungkan sabdamu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Efesus pasal 2 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan baca dari Alkitab terjemahan baru kedua Lembaga Alkitab Indonesia. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita. Oleh anugerah kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerahnya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab dalam anugerah sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Warga dan sahabat GPIB, ada seseorang di Inggris yang hidup, ya terlahir tahun 1759 yang bernama William. Pada usianya yang ke-21, William terpilih menjadi anggota parlemen Inggris. Dan di usianya yang ke-26, William mengalami pertobatan Kristiani secara mendalam, dan dalam pertobatannya itu ia mempertanyakan tujuan hidupnya dengan posisi ia sebagai seorang anggota parlemen atau politisi. Dan ia menyadari bahwa di usia mudanya ia dipanggil untuk memerangi perbudakan yang pada saat itu sudah menjadi perilaku atau praktek-praktek yang umum di seluruh kerajaan Inggris. Namun, William berjuang dengan sangat berat. Ia berusaha untuk memerangi perbudakan, ia berusaha untuk menghapus perbudakan, tapi usahanya itu berkali-kali mengalami kegagalan. Setiap kali ia mengajukan undang-undang untuk menghapus perdagangan budak, setiap kali itu juga parlemen menolaknya. Dan sebagian besar rekan-rekannya di parlemen malah meragukan dan ikut menentang usaha William dalam menghapuskan perbudakan. Selama lebih dari 20 tahun,
William berusaha meyakinkan parlemen dan masyarakat pada umumnya. Namun ia terus-menerus mengalami kegagalan dalam usahanya tersebut. Namun warga dan sahabat GPIB, William terus tetap bersabar dan ia tetap bertekun meskipun kegagalan demi kegagalan silih berganti dihadapinya, namun ia tidak pernah menyerah. Ia kecewa, ya, ia marah, ya, tapi ia tidak pernah menyerah karena ia yakin Tuhan telah memanggilnya untuk misi ini. Tuhan telah memanggilnya untuk membawa kebaikan di dunia, yaitu dengan menghapuskan perbudakan. Dengan bantuan doa, juga dengan dukungan dari teman-teman rohaninya, teman-teman gerejanya, salah satunya Pendeta John Newton, yang merupakan penggubah lagu Amazing Grace, diterjemahkan ajaib benar. William terus melangkah maju, terus berjuang, sampai akhirnya dalam 26 tahun perjuangannya, pada tahun 1807, William berhasil mendapatkan dukungan suara yang cukup di parlemen untuk mengesahkan undang-undang penghapusan perdagangan budak. Dan beberapa dekade kemudian, penghapusan perbudakan di Inggris secara penuh, di seluruh kerajaan Inggris secara penuh berhasil dilakukan. Dan pada saat kematiannya pada tahun 1833, William Parlemen Inggris akhirnya mengesahkan undang-undang yang sepenuhnya menghapus perbudakan di seluruh kerajaan Inggris di dunia. William ini nama lengkapnya adalah William Wilberforce. Dan dari kisahnya ini kita belajar bahwa memang berbuat baik itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Butuh ketekunan, butuh kesabaran, butuh menjadi orang yang tangguh untuk berbuat baik. Firman Tuhan sekarang ini berkata kepada kita, kepada setiap kita yang yakin bahwa dirinya telah diselamatkan, yang yakin bahwa dirinya adalah sasaran dari kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Kita ini adalah mereka yang sejak awal sudah Allah tentukan diciptakan untuk melakukan perbuatan baik seperti di ayat yang ke-10. Kita ini adalah manusia-manusia, orang-orang yang sejak awal sudah Allah tentukan untuk hidup dalam kebaikan. Kiranya ini yang terus mengingatkan kita saat kita menghadapi kegagalan demi kegagalan seperti William Wilberforce, saat kita menghadapi tekanan, saat kita menghadapi keraguan-raguan, saat kita menghadapi cibiran, saat kita menghadapi cemoohan akibat segala kebaikan yang mau kita hadirkan, kita terus ingat bahwa kita ini diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Kita yang adalah orang-orang yang telah menerima keselamatan secara cuma-cuma oleh karena kasih karunia Allah. Demikianlah firman Tuhan yang kita terima dan teruslah kita renungkan ini sepanjang kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih sayang-Mu yang memperkenankan kami akhirnya menerima firman-Mu saat ini untuk kami terus melihat siapa diri kami, apa diri kami. Kami adalah orang-orang yang telah Tuhan selamatkan dan yang ternyata telah Tuhan tentukan sejak semula untuk hadir di dunia membawa kebaikan atau hidup di dalam kebaikan. Firman-Mu Tuhan mengingatkan kami dan Roh Kudus tolong kami agar kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu yang ternyatakan oleh firman-Mu sepanjang hidup kami. Kami berdoa untuk sisa hari ini. Tuhan rangkul dan rengkuh kami dalam kasih-Mu Tuhan, dalam kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan ampuni salah dan dosa kami. Juga Tuhan pimpin kami agar kehidupan kami menutup hari ini dan masuk ke hari yang depan senantiasa ada dalam kekayaan
kasih karunia Tuhan. Berkati juga keluarga kami. Berkati segala yang Tuhan izinkan atau berkat berikan untuk kami miliki. Tuhan pelihara dalam kasih-Mu. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Juga jemaat-jemaat GPIB. Tuhan berkati dalam kehidupan persekutuan dan kesaksian. Dan berkati dalam segala usaha dan upaya untuk terus membawa cahaya dan menggarami dunia dengan segala berkat Tuhan yang mengalir melalui gereja-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan tolong mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul keras saat ini. Tuhan tuntun mereka. Dan juga kami berdoa bagi orang tua kami, baik itu orang tua kandung di keluarga kami, saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, maupun warga jemaat yang lanjut usia. Tuhan tolong. Juga untuk anak-anak kami yang dalam tumbuh kembang mereka. Tuhan berkati dan menyertai mereka. Berkati keluarga tiap keluarga. Pribadi tiap pribadi yang kami ingat saat ini Tuhan. Apakah itu saudara sepersekutuan kami, maupun sahabat teman, maupun sesama kami. Kami mohon pengasihan Tuhan, agar mereka pun diberkati oleh Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Demikianlah warga dan sahabat GPIB, firman Tuhan dan doa di dalam program My Call GPIB pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024. Malam baik bagi warga dan sahabat GPIB dimanapun berada. Salam buat keluarga. Tuhan Yesus beserta dan memberkati senantiasa. Shalom, salam sejahtera buat sahabat GPIB. Mewakili seluruh majelis jemaat dan panitia pembangunan gedung gereja GPIB Sola Gracia Bogor, mengajak dan menghimbau seluruh jemaat GPIB yang tersebar di 347 jemaat dan pos-pos pelayanan dan bagian jemaat untuk mendukung kami dalam doa dan dana untuk proses pengurusan sertifikat tanah gereja IMB dan pembangunan gedung gereja GPIB Sola Gracia Bogor yang letaknya di Desa Kemang Batas, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Bantuan Bapak Ibu melalui dana dapat dikirim melalui rekening di bawah ini. Bahkan bisa melalui kontak person di bawah ini. Untuk itu, mari dukung dan doakanlah kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.